Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah diberi hujan dan ini barokah buminya dari tidak kering, hujan barokah belok dan juga alhamdulillah sudah ada di tempat ya. Coba kalau masih ada di jalan kehujanan kayak gini, nggak bawa payung dan mereka basah pun, ya kan? Tolong pantas dalam satu hadis, "Ulul ilma walau kana bainana wa bainaka bahrun minan nar." Ibu, carilah ilmu walaupun antara kamu dan antara ilmu itu di tengah-tengahnya ada lautan api. Kalau kita sungguh-sungguh mencari ilmu, walaupun di tengah-tengah kita ada api yang membara kita terjang. Apalagi ini malah air hujan, ya kan? Kalau kita sungguh-sungguh mencari ilmu, otomatis kita terjang. Insya Allah dinam awas balik kayu kadang-kadang banjir kayu juga ada kok. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup aja ini, tutup pintunya biar enggak terkena air hujan. Oh, kedengar. Terlalu jelas ya, karena air hujannya itu terlalu deras, jadi nggak terlalu kedengar. Ya Bu, terus mantuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza uqimatis sholatu fakabbir. Apabila sholat iqamat, ya. Jadi apabila qomat, kalau qomat itu tidak tahu didirikan sholat, kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, anna Muhammadar Rasulullah sampai selesai, baru kita itu sholat, ya kan? Jadi bagi ibu-ibu, kalau bila mana contohnya mau sholat fardu, itu disunahkan qomat, ya, ibu ya. Jadi ibu, kalau bila mana mau sholat, itu sunahnya qomat dulu. URT kadang qomat, ya, sip. Qomat ya, qomat kembali. Ini sebelum kita sholat asar atau kita sholat maghrib di rumah kan gitu kan. Jadi sebelum kita sholat itu harus qomat terlebih dahulu. Sir ya, siri pelan-pelan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baru ya, buat ya kita tuh usolli fardhu duhur, arba rakaatin, terus kan Allahu Akbar. Bu ya. Fakabir maka takbir, Bu. Ngangkat Bu ya. Allah. Ibu-ibu di sini ya. Allahu Akbar. Kalau laki-laki kan di sini nih, ya. Kuping begini. Apa cara gaji kuping? Ibu-ibu kan kayak gini. Allahu Akbar.
Fakabir. Ini mah takbirnya kayak gini lah. Ada buat yang diputer-puter Teyos. Allahu Akbar ini nih. Puter-puter baru kayak gini. Ya Allah macam-macam. Tapi kalau Imam Malik Allah Akbar itu tidak ngangkat tangan, ya. Jadi Allah tangannya kayak gini aja. Allahu Akbar kayak gini aja. Coba ini. Tapi kalau Imam Syafi'i Allah ngangkat, ya, ngangkat tangan kayak gitu. Akbar. Jadi ngangkat Bu ya. Kita ya pakai Imam Syafi'i ngangkat. Allahu Akbar. Summa qra' ma tayassara maka minal Qur'an. Kemudian bacalah kamu apa yang gampang beserta kamu dari surat-surat Al-Qur'an. Setelah kita takbir di wajib praktek fikih praktek ya. Akbar kayak gitu kan. Baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan sampai terus napa terusin. Ini wajah lilladzi kan fataras samawati wal ard. Terus wa bidzalika umirtu wa ana minal, ya. Sudah kayak gitu baru di situ itu toh kita baca a'udzubillah. Baca a'udzubillah ya. Benar. Bismillah, nah Fatihah sampai walad dolin. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kadang bergiringan. Kadang kita lalai Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena pikiran kita melayang RT ya. Orang nyampe tidak nyampe ke walad dolin karena apa? Pikiran kitanya melayang. Sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tsumma qra' ma tayassara maka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi kamu dari surat-surat Al-Qur'an. Zohor seharusnya Bu bacanya itu tuh dari Sabbihis ke bawah ya. Sabbihis, hal ata, terusnya tuh asar wasamsi, terus rakaat keduanya wadduha, maghrib, inna anzalna sama inna a'tayna, isya, ya kan? Lam yakunil sama izazul. Tapi Ustaz, gimana surat-surat yang panjang itu sayanya tidak hafal. Oleh karena itu hadis Iqra' ma tayassara maka minal Qur'an. Bacalah apa yang kamu hafal. Ustaz, sayanya hafalnya itu cuma surat kuliah kulhu. Ya, hebat. Kuliah kulhu gimana Pak Ustaz? Apakah boleh? Boleh. Dohor kuliah kulhu. Salat asar kuliah kulhu. Maghrib ekruh kuliah kulhu. Isya subuh kuliah kulhu. Kuliah kulhu kagak ada kemajuan kalau kayak gitu Pak. Sampai malaikat surat langganan kuliah kulhu. Ya. Coba. Tapi apa yang kita hafal, bacalah surat-surat ayat-ayat Al-Qur'an tersebut.
Kalau tahfidz Quran, kalau hafal Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai ke surat An-Nas, baca apa yang mudah bagimu. Baca surat apa kan sholat dohor, baca surat Ali Imran, ya kan? Sholat maghrib, sholat isya. Kalau bila mana contohnya kita hafal Al-Quran, teyos pasti otomatis suratnya itu pengen yang panjang-panjang. Ya. Sholat maghrib, sholat maghrib imam pakai surat Yasin. Permangan baik. Boleh. So imam sama makmum jangan sampai kalau bila mana sholat maghrib imam itu bacanya itu yang panjang-panjang ya. Karena apa? Waktu sholat maghrib malah pendek. Sholat maghrib imam pakainya itu surat Yasin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum ya amin. Imam bismillahirrahmanirrahim. Yasin Al-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Makmum hatinya waduh surat Yasin itu makmum pada ngabur ya. Lamun imam itu pakainya maghrib surat Yasin ya. Ada tempat-tempatnya, mana yang harus panjang, mana harus yang sedang, mana yang harus pendek. Ya. Setelah kita selesai baca surat apa yang kita hafal, tumarkah hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku. Benar enggak Bu? Setelah selesai surat, kita kan berarti ruku ya. Allahu Akbar, ya kan? Bu, kayak gini praktek. Surat selesai. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tumarkah, kemudian ruku. Allahu Akbar ya. Awas nih ruku nih. Ruku itu kalau bila mana gelas ditaruh di pundak di sini ya, di belakang itu tidak mawur. Apa mawur? Itu tidak tumpah tuh ditaruh di sini nih ya, kayak gini nih. Itu tidak tumpah, jadi harus lurus, Bu. Lurus gitu tuh. Tangannya ke dengkul ya. Apa ke dengkul? Lutut gitu tuh, Bu ya. Pas. Jadi harus pas kayak gini nih, Bu. Baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bu, ya. Jadi harus pas. Harus lurus. Wonten ruku. Hatta tatma'inna raki'an, sehingga tumakninah, Bu. Tumakninah. Paham? Lihat Bu, salat praktek, Bu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, tumakninah Bu, harus tumakninah, anteng ya, tenang. Bu, tenang. Itu Bu. Jangan langsung coba arah. Namanya kalau bela mana contohnya tidak ada tumakninah, kita sholat langsung digas, itu sholatnya sholat kinjeng. Apa kinjeng? Sholatnya sholat kayak seperti pohon gedang roboh ya. Harus pakai tumakninah, hatta tatma'inna raki'an, rukunya harus pakai tumakninah. Biqadri subhanallah, Bu ya. Kayak gitu tuh. Anteng sholat. Kadang ada sholat ibu RT. Kalau bela mana mau kondangan, sholatnya digas. Tegas. Kenapa? Karena buru-buru mau kondangan. Kalau digas, sholat jadi gas, cepet kayak gitu deh.
ya. Jadi tidak ada tumak ninah, tidak ada tumak ninahnya. Kalau bila mana sholat itu digas, ya harus pakai tumak ninah Bu. Pelan-pelan, biar apa? Biar tumak ninahnya itu kena. Karena rukun ya. Niat takbir ngadeg. Terus tumak ninah yang tidak tumak. Terus ya Bu, hafal, harus hafal ya. Jadi rukuk tumak ninah kan itu maksudnya rukun sholat. Jadi harus pakai, pantas di sini hadis hatta tatma'inna raki'an, sehingga kita itu tuh rukuknya itu harus pakai tumak ninah ya, kena tumak ninahnya tuh. Baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali ya. Sesudah kita rukuk marfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian mengangkat. Kalau kita sudah rukuk, terusnya ngangkat. Marfa hatta ta'tadila qa'iman, sehingga kita i'tidal ya. Kan sami Allah liman hamidah. Bu ya, i'tidal. Jadi pas i'tidal jangan buru-buru temurun, harus tumak ninah dulu. Kan rukun tadi kan, i'tidal tumak ninah. Kena lagi tumak ninahnya RT ya. Jadi apa doanya? Subhana apa? I'tidal. Sami Allah liman hamidah. Rabbana, nah gitu Pak. Rabbana walakal hamd. Baru di situ itu tuh, setelah kita beres i'tidal, masjud, kari-kari sujud. Pertanyaan, ibu-ibu sujud itu pakai tangan dulu apa pakai lutut dulu? Praktek. Berarti kan i'tidal ya. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal. Yang tumak ninah nih, kayak gini tumak ninah. Baru kita sujud. Pakai ini dulu apa pakai tangan? Betul. Tutup dulu ya. Terus tak? Ya. Apakah boleh pakai tangan dulu? Bisa pakai tangan dulu. Ya, Bu, ya. Jadi ini dulu yang tutup dulu baru tak? Nah, gitu. Yang itu namanya masjud hatta tatma'inna sajidan, sehingga pas sujud itu kita sujud kayak gini harus kena tumak ninahnya juga. Sujud. Pas sujud kayak gitu apa bacanya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, telung balik 3 kali dulu. Jadi jangan terlalu cepat ya kalau kita lagi sembahyang. Karena apa? Biar tumak ninahnya itu kena. Tumak ninah karena rukun. Setelah sujud, marfa hatta tatma'inna jalisan. Setelah sujud, marfa, kemudian kita mengangkat. Hatta tatma'inna jalisan berarti lungguh ya di antara 2 sujud ya. Duduk di antara 2 sujud. Setelah kita sujud berarti itu marfa, ngangkat. Baca apa pas ngangkat berarti? Robbik firli warhamni wajburni. Jangan terlalu cepat. Sudah kayak gini baca Robbik firli dulu sampai selesai, sehingga kita itu tuh tumak ninah hatta tatma'inna jalisan. Ya. Oh iya. Kalau bila mana tidak kuat kayak gini duduk iftiras ya. Tidak kuat duduk iftiras, sholatnya duduk selonjor ini ya. Selonjor.
Karena apa? Karena tidak kuat menakutnya. Nah, angkone tetios, mengerti tete. Jikalau sudah sepuh makin tua, sholat itu kadang ininya jempel kaki. Tidak kuat iftiros. Sholatnya kadang-kadang kayak selonjor. Dodok bete, dodok. Ya, coba guys. Perbedaannya kalau bila mana sholatnya kayak gini karena nggak bisa kita selonjor kayak gini. Kalau ruku kayak gini ya, sujud lebih bawah, ya, sujud lebih bawah. Kalau ruku kayak gini. Tapi kalau sujud lebih bawah, karena sudah nggak kuat, sudah umur. Untung bagi yang masih muda-muda kan masih kuat-kuat, masih kuat. Hatta tatma'inna jalisan, setelah kita duduk antara dua sujudan, summasjud hatta tatma'inna sajidan, barulah kita summasjud kemudian sujud kembali, ya. Jadi sujud lagi, sujud yang kedua. Setelah sujud yang kedua hatta tatma'inna sajidan, jadi baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, harus tumakninahnya kena, ya. Harus dapat tumakninahnya kayak gitu. Jadi anteng, jangan terlalu buru-buru. Tsumma al-dzalika fi sholatika kulliha, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian kerjakanlah kamu kepada yang sudah disebut di dalam sholatmu, semuanya sholat. Jadi setiap ruku yang tadi saya uraikan itu, dari takbir sampai surat Fatihah, ya kan? Terus suratnya, rukuknya, yang tidalnya, sujudnya, setiap rakaat sama kayak gitu. Terkecuali rakaat yang kedua sama rakaat yang 4. Ya. Jadi kayak gitu tuh, Bu. Harus dijaga tumakninahnya. Salat dan 3 jam. Salat semenit. Coba kamu. Aduh, ya gas. Bu, sholat ikhfad sholataka, Bu, jagalah sholatmu. Kalau bila mana kita menjaga sholat, hafidzah, sholat itu pasti akan menjaga kita. Kalau kita tidak menjaga sholatnya juga tidak bakalan menjaga kita. Jadi sholat dulu, ya. Karena sholat itu awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Jadi awal yang paling awal antara yaumal qiyamah yang paling ditanya itu adalah perkara tentang masalah sholat. Bu, sholat lah, jikalau sholatnya kitanya beres, insya Allah sholat tersebut akan menjaga kita. Tapi kalau sholatnya kitanya acak-acakan, Bu, saya mau nanya, siapa di sini yang hadir sholat, jikalau sholat pikirannya tidak melayang-melayang? Coba. Melayang-melayang jikalau kita lagi sholat, sudah takbir aja Allahu Akbar, sudah melayang pikiran kita. Minum. Bu ya. Sholat, Ustaz, saya pernah kehilangan duit 2 juta. Sudah dicari Pak Ustadz, di lemari kagak ada, di sini kagak ada, sampai anak-anak saya marahin. Karena apa? Takutnya dia itu ngambil uang saya Pak Ustadz. Setelah saya sholat asar Pak Ustadz, pas sholat asar itu pikiran saya dalam sholat tersebut melayang-melayang. Yang tadi saya pikirkan duit 2 juta tuh di mana Pak Ustadz? Ternyata ada di bawah lemari Pak Ustadz.
ketemu lagi pas waktu sholat. Anakmu dimarah-marahin, dikirain ngambil. Nah berarti benar ya, pikiran kita itu tuh kalau bila menuju sholat itu melayang-melayang, masih jauh ya dibanding orang-orang terdahulu khusyuknya beneran. Kalau lagi sholat kita mah bu, sholat itu kebanyakan lalai. Teos ya, ini sholat 2 rakaat apa 3 rakaat Pak 4 rakaat apa 3 rakaat ini saya sholat, kan sering lalai ya. Kita berdiri lagi tuh, sudah berdiri baca Fatihah, pikiran dan hati kita itu ngitung ini berapa rakaat ya saya sholat. Apakah ini yang kedua? Masa yang kedua saya berdiri lagi? Kalau ini yang ketiga kan wajar kalau berdiri 2 apa 3. Mau tahiyat sudah bangun, ya kan? Sampai-sampai yang tidak tahu hukumnya malah udahlah bubarin dulu sholatnya. Iku niat maning usuliman. Diulang lagi. Dibanding mang-mang, ya kan? Dibanding ragu-ragu, udah bubarin aja sholatnya lah. 2 apa 3 sih ini, dibubarin sholat. Usolli Allahu Akbar, mulai awal lagi. Udah mulai awal lagi, yang kedua 2 rakaat dia bangun lagi. Sudah bangun ketiga rakaat dia bangun lagi, dia lupa lagi. Saya tuh udah tahiyat apa belum? Belum tahiyat kan ya. Padahal sudah rakaat keduanya sudah tahiyat. Ketiga dia berdiri, dikirain dia lalai 2 rakaatnya. Bingung lagi. 2-nya belum ini, bubarin lagi. Ya Allah, yang nggak tahu hukumnya kayak gitu ya. Jadi kalau kita lalai antara 2 atau 3, fakhud qalilan, ambillah yang sedikit tuh ya, ambil yang sedikit itu bu. Paham ya? Sholat bu, sholat karena sholat tus'a alaika ya. Sholat itu diwajibkan atas kita ibu, diwajibkan. Oleh karena itu jangan tinggalin sholat kalau masih hidup di dunia. Orang yang rajin sholat, insya Allah perkara apapun akan lancar, bu ya. Di salah satu hadis, khairum malam yajruk akhiratahu lidunya. Khairukum malam yajruk akhiratahu lidunya. Sebagus-bagusnya dari kamu sekalian itu orang yang tidak meninggalkan akhirat, mengejar dunia aja. Jadi kita hidup di dunia, tapi jangan lalaikan suatu saat kita akan pindah ke alam akhirat ya. Wala dunyahu li akhirah, wala dunyahu li akhiratihi, dan jangan melalaikan dunia mengejar akhirat aja. Sama-sama juga salah dia. Hidup di dunia, kita hidup kejar dunia, tapi jangan lalaikan bekal untuk akhirat. Kalau kita hidup di dunia ngejar akhirat aja, dunianya tidak dikerjakan, payah, ya kan? Jadi harus dunia iya, akhirat juga iya. Oke, kayak ini, ya kan? Kita masih hidup di dunia, tapi tidak melupakan untuk bekal akhirat. Arane hebat ibu ya. Satu hadis lagi, idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kana salihatan qala qaddimuni. Bu. Bu. Bu.
idza wudi'atil janazah, apabila jenazah itu di apa tuh ngegeletak tulisannya. Hah? Iya, diletakkan. Apabila jenazah diletakkan. Bahasa Indonesia payah. Apabila jenazah diletakkan, goyang. Inna lillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngobrol kita. Menang. Diam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diam. Siapa yang meninggal siapa? Yang mengumumkan tidak pernah mengumumkan. Alhamdulillah, Bapak Ahmad meninggal dunia. Keluarganya muara itu, karena orang tersebut tidak pernah mengumumkan. Salah ya, semua juga pasti ada ahlinya. Nah, sudah pengumuman kayak gitu, innalillahi, baru di situ itu kan idza wudi'atil janazah. Namanya kalau si orang meninggal itu ngegolong, tergeletak diambil. Apa ambil? Ngegolong diambil ya. Apa kira-kira ambil bahasa Indonesia? Ngegolong diambil, kakinya itu menghadap kiblat, ya kan? Ditutup semua tubuhnya sampai kepala ditutup kayak gitu sama kain. Otomatis orang mati sudah tidak bernapas. Ya. Sudah ngegolong itu namanya mayit. Diajeni ya kan, Yasin, ada yang datang ustaz tadi itu baca Yasin kayak gitu kan, orang-orang baca Yasin ngegeletak dulu. Oke. Kayak yang pakai kudung gitu, atau entarnya pada ngegolong mati semua antaranya kan. Nah, itu masih masuknya mayit ya. Sampai dihadusin, sampai dikain kafanin, terus jikalau sudah dimasukin ke keranda, itu namanya jenazah. Idza wudi'atil janazah wahtamalaha rijalu ala a'naqihim. Setelah dimandikan, setelah ditaruh di keranda, digotong. Kita ini buntarnya digotong. La ilaha illallah. Kita naik mobil sedan terakhir ya, mobil sedan putih, kantil, naik kantil digotong. Sudah kayak gitu ke musola, kadang ke masjid disolatkan. Setelah disolatkan, beres disolatkan, wahtamalaha rijalu ala a'naqihim. Orang laki-laki membawa keranda jenazah tersebut ala a'naqihim ke bahunya kan ya, kayak gini ya. Digotong entar kita itu Bu. Digotong keluar dari masjid, keluar dari musola, keluar tuh digotong. La ilaha illallah. Fa in kanat shalihatan, maka apabila ada jenazah itu mengerjakan waktu di dunianya, mengerjakan amal soleh, qalat qaddimuni, maka jenazah rohnya tersebut ngomong cepat bawa ke kuburan. Jikalau jenazah tersebut pas dibawa lagi waktu hidup di dunianya sering mengerjakan amal bagus, sering ibadah, sering sedekah, sering mendengarkan mau'izul hasanah, pasti gotong. Apa ngucapnya qaddimuni, cepetan para abang-abang yang membawa jenazah saya, buruan biar cepat dikubur, biar ketemu sama Allah.
buruan dikubur, buruan jasad saya dikubur, Bu. Roh kitanya yang ngomong kayak gitu. Kalau bila mana kita waktu di dunia mengerjakan amal bagus, otomatis roh kita tersebut pasti otomatis ngomong cepat dikubur. Lamun bagus amal. Sebaliknya, wa in kana ghairu salih qala ya wailaha. Jikalau jenazah tersebut yang dibawa orang laki-laki ini itu waktu di dunianya tidak mengamalkan amal soleh, tidak pernah ngaji, tidak pernah ngaji Quran, tidak pernah mendengarkan mawaidul hasanah, tidak pernah sedekah, tidak mengerjakan kebagusan, ghair salihah, tidak soleh, pas waktu hidup di dunianya meninggal, jenazahnya dibawa, jasadnya itu dibawa, rohnya itu ngikutin. Setelah ngikutin, ya wailaha, ucapnya gimana? Mamang, jasad sayanya mau dibawa kemana? Waduh, aina tadhabuna biha, jangan dibawa kemana-mana. Sudah geletakin aja. Geletakin aja, jangan dikubur. Nangis roh kitanya, Bu. Nah, disegat, Bu. Ya, yang ngegotong ibu disegat, Bu, sama roh kita. Pegang kayak gini, orang yang ngegotong ditarik-tarik kayak gitu, bablas lagi, Bu. Karena roh kita yang ngejerit-jerit. Apa ngejerit-jerit? Mamang, mau dibawa kemana jasad sayanya? Ditarik, bablas malah. Jangan dibawa-bawa jasad sayanya. Roh kita ngomong mengkonon. Jikalau tidak bagus hidup di dunianya, tidak pernah mengerjakan kebagusan, tarik-tarik, bablas, melayu malah, lari lagi. Pak, jangan dibawa kemana-mana jasad sayanya. Ngejerit-jerit. Jangan dibawa-bawa, aina tadhabuna biha. Ngejerit-jerit ya. Digawat terus. Yasma'u sauta kullu syai'in ilal insan. Semua, Bu, itu mendengar suara jejeritan roh tersebut. Ilal insan, terkecuali yang tidak mendengarkan adalah manusia, Bu. Yang ngegotong manusia, yang ngiring saudaranya sama dulur-dulurnya, itu manusia. Rohnya ini yang tidak mengerjakan di dunia amal kebagusan, itu menjerit-jerit. Tapi manusia tidak ada yang mendengar, terus diiring terus sampai kuburan. Siapa yang mendengar? Yang mendengar itu satu ayam, wedus, bebek, hewan-hewan, Bu, ya. Mendengar kullu syai'in, Bu, mendengar jejeritan roh yang tidak bagus waktu hidup di dunianya. Karena apa? Jasadnya mau dikuburkan. Jerit-jerit. Setelah dekat sama kuburan lebih menjerit-jerit. Jangan dikubur jasad sayanya. Manusia yang ada di kuburan yang mengiring jenazah tersebut tidak mendengar jejeritan roh yang lagi menjerit-jerit. Biasa bayar, ya kan? Yang ibu-ibu yang ngiring jenazah, suatu saat ibu-ibu diiring sebagai yang memasukkan jenazah ke kuburan, suatu saat dia akan dimasukkan. Kayak ibu-ibu yang takziah, suatu saat ditakziah. Iya, kok dipet. Dapat? Jika digeletakin aja, tidak dikubur, mampu lah, Bu, ya. Jadi bayar salihah yang tidak bagus, Bu. Baik cewek, baik cowok nih, Bu, semuanya, Bu.
semuanya pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, semuanya. Jadi yang membedakan itu adalah amal yang bagus dan amal yang tidak bagus. Ini amal yang tidak bagus, Bu. Jasadnya Bu RT itu mau dimasukin ke liang lahat, itu langsung berjerit-jerit, jangan dimasukin jasad sayanya. Tidak ada yang mendengar, nangis roh dulu. Kita ngerasa kaken entarnya, ya. Sudah kayak gitu nangis berjerit-jerit, itu tetap diuruk. Apa diuruk? Diuruk tuh ya, diuruk kayak gitu terus diinjak-injak baru nisan. Sudah dia masuk rohnya ke liang lahat kuburan, baru ditalkin, ngedengerin aja ditalkin. Tapi pas ngedengerin kayak gitu, kalau bila mana contohnya orang tersebut tidak pernah mengerjakan kebagusan waktu hidup di dunianya, setelah ditinggal dia itu ditanya malaikat mungkar wa nakir, tidak bakalan kejawab. Ada, ya Bu ya, ada orang yang mendoakan terus nyampe lagi. Kayak gitu juga. Jadi kalau bila mana ghair sholih qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha. Jadi tidak ada yang mendengarku, yang walau sami'ahu la sa'iqa. Jikalau manusia mendengar jejeritan roh yang tidak pernah mengerjakan bagus waktu di dunia hidupnya, la sa'iqa, maka manusia itu pasti akan kelenger. Apa kelenger? Pingsannya kelenger, kayak ayam disembelih kok. Tidak sadarkan diri. La sa'iqa, tidak sadarkan diriku. Jikalau Allah Ta'ala tidak adil, ya, kita didengarkan jejeritan roh yang disiksa, roh yang lagi jenazahnya dibawa, kita didengarkan jeritan roh tersebut, la sa'iqa, kita pasti kelenger, pasti tidak sadarkan diri. Untung Allah Ta'ala adil, ya, tidak terdengar. Biasa-biasa aja kayak gitu, biasa-biasa aja. Waduh, coba kalau kita mendengarkan jejeritan roh jenazahnya yang lagi dibawa, itu pasti langsung tidak sadarkan diri kalau kita mendengar suara jejeritan tersebut. Contoh, ibu-ibu malam-malam jam 11 itu pengen BAB, buang air besarnya di kali sendirian. Kalau tidak ke kali, ke kebun sendirian malam-malam. Seterus sudah sendirian, gelap gulita, ada suara yang ketawa-ketawa. Kira-kira kalau kedengeran di bawah kali kayak gitu, ningsor kali, malam-malam ada yang ketawa kedengaran sama kuping kita takut apa enggak? Takutlah ya kan, di kebun juga ada yang nangis kedengaran, otomatis takut. Roh yang jenazah tersebut dibawa, bila mana waktu hidupnya tidak pernah mengerjakan amal bagus di dunianya, dia ngejerit-jerit. Jikalau kedengaran sama kita pasti ketakutan sampai tidak sadarkan diri, karena kenceng, keras, semua pasti akan merasakan. Semoga juga kita sudah ada bekal, ya, sudah ada bekal sedikit-sedikit mengerjakan amal soleh. Nawi selamat, Bu ya. Selamat kula ini. Nawi buatan kita susah kubur. Siapa ya yang mau bertanya?